A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu lagi pada kesempatan hari ini. Yang kedua, tidak lupa yakni selawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para saudara rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana nikmat kita Allah pertemukan, bagaimana nikmat kita Allah memberikan kesempatan kita untuk belajar lebih dalam lagi, yang mana sudah kita tentukan dan Allah berikan kesempatan kepada kita semua. Para saudara sekalian yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa kita semua selalu diberikan keselamatan dunia dan akhirat, dan semoga senantiasa diberikan kesehatan. Pernah kita mungkiri bahwasanya sesuatu yang mungkin bersifat itu manusia, sesuatu yang bersifat al-insan, sesuatu yang bersifat manusia, yang memang terbentuk dari sifatnya, terbentuk dari perilakunya, terbentuk dari imannya, semuanya patut kita hargai dan patut kita hormati. Mengapa kalau saja Allah mengajarkan, Allah memerintahkan kepada kita semua bahwasanya meskipun kita sesuatu hal yang membedakan kita di antara apapun, entah itu agama, entah itu suku, cara bahasa, pendidikan, manusia tetap di hadapan Allah, yang memang dibutuhkan pada akhirnya itu adalah iman dan takwanya kepada Allah SWT. Kalau hanya saja orang-orang yang berfokus pada dunianya, bahwasanya kawahibumullah wa dunia, bila kamu kesenangannya kamu terdapat pada dunia, walillahu ajamahumullahu atasawfu mawalla rasilna hidunya, bahwasanya engkaulah akan dibawa pada kesenangan hari itu, dan pada sesungguhnya engkaulah yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melarang kita menikmati dunia, Allah tidak melarang kita untuk healing, Allah tidak melarang kita untuk jalan-jalan, Allah tidak melarang kita untuk bersenang-senang. Tapi ada salah satu ayat memperingati kita bahwasanya kita harus berhati-hati dalam menikmati dunia ini. Kita mencari harta, Allah memperbolehkan. Engkau mencari pasangan, Allah memberikan. Engkau mencari rezeki, Allah memberikan. Tapi satu hal yang kita patut waspadai di dalam dunia ini adalah mahu kumullah manhya ahzau zainahu kal hadait, bahwasanya orang-orang yang mendapatkan dunianya lalu melupakan atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sudah patut kita waspadai. Oleh karena itu, ketika kita berjalan pada kesenangan dunia ini, sudah pernah kita mungkiri, harus tandanya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya mereka berjalan pada takdir, pernah ada orang yang berkata, kalau kita hanya berpegang pada takdir tanpa usaha, kita tidak akan berhasil. Tapi takdir dengan doa, insya Allah Allah mempermudah takdir yang terbaik untuk dirimu. Takdir dengan usaha itu mungkin tidak akan lebih berhasil. Tapi ketika takdir dibarengkan, disamakan dengan doa, insya Allah Allah bisa mengubah takdirmu yang semula-mula, yang mungkin itu tidak kita sukai, Allah memberikan sesuatu hal yang membuatmu senang. Oleh karena itulah para saudara sekalian, kita bersifat hablum minan nasnya, hablum minallahnya itu kita perbaiki. Karena terkadang ketika kita merendahkan, ketika kita mengucilkan orang lain, kita menganggap orang lain itu wal tawfih al-lawlhumullah fa'insahi wal ta'baf, menganggap orang itu bodoh, menganggap orang itu tidak pintar, menganggap orang lain itu tidak akan setara denganmu, menganggap orang lain itu tidak pernah sebanding dengan dirimu. Buanglah sifat kesombongan, buanglah sifat kesombongan. Engkau pintar, kau tidak akan dibawa matinya. Nah, tapi dengan kepintaran kita mungkin membawa kita dalam ke alam yang mungkin lebih baik. Oleh sebab itulah yang paling Allah tidak sukai adalah sifat orang-orang yang mengagukan diri sendiri. Coba bagaimana kita
Kalau kita hanya memvonis orang lain itu gampang. Ketika kita memvonis orang lain itu gampang. Oleh sebab itulah di dalam Islam itu mengajarkan kalau kita ingin mengingati orang lain itu bagaimana yang sekiranya itu tidak menyakiti dan sebagaimana hal tersebut tidak merugikan orang lain. Itu di dalam Islam. Kalau kita hanya mengingatkan kepada orang lain di halayak umum, ingin mengucilkan orang lain dengan halayak umum, ingin memperingati kepada orang lain dengan di depan banyak orang, itu sama halnya ketika kita menurunkan kejelekan dan mengumbar semua kejelekan para saudara kita. Oleh sebab itulah kalau kita ingin memberitahu pada tempatnya, kita berbicara pada tempatnya, kita berperilaku pada tempatnya. Oleh sebab itulah Allah menyukai orang-orang yang tersusun. Tersusun artinya apa? Orang yang rapi, orang yang sopan, orang yang mungkin elegan, orang-orang yang mungkin tidak banyak bicaranya, orang yang tidak mungkin bahwasanya mereka banyak bertindak hal yang mungkin tidak Allah sukai. Oleh sebab itulah semoga kita semua terlindungi dari orang-orang yang mungkin ingin menjatuhkan kita. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang mungkin bisa menyakiti hati kita. Maafkan orang-orang yang mungkin membuat kita kesal, entah itu dari guru, entah itu dari murid, entah itu dari saudara, entah itu dari siapapun, yang pada akhirnya kita semua tetaplah bersaudara semukmin dan musliman. Oleh sebab itulah semoga kita selalu senantiasa diberikan oleh kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa Allah melimpahkan curah nikmatnya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.